Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik pada program Mata Lokal Memilih Tribun Jabar. Kali ini saya berada di Kota Bandung dan sudah bersama dengan salah satu politisi muda dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, yaitu Teh Eversti Nevalia. Iya, betul. Iya. Betul. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Baik ya. Apa kabar? Oke, baik juga. Nah, menjelang menghitung hari nih, menjelang pencoblosan, gimana nih kecepatannya, ya, kecepatannya, kesibukannya, mungkin jadwal tidurnya, istirahatnya gimana? Mungkin jadwal tidur udah nggak dijadwalin lagi. Ya, Sesempatnya tidur ya. disempetin. Mungkin di mobil ya? Di mobil, bener. Karena sekarang kan menghitung hari, betul ya. Dibilang kalau kampanye terakhir tanggal 10, mungkin 3 hari setelahnya kita malah kampanye dengan diri sendiri kan, deg-degan. Jadi beberapa hari ini kita fokusin selama bisa kita silaturahmi sebanyak-banyaknya sama siapapun gitu. Kita bina lagi yang sudah kita datangi gitu. Jadi sekarang mungkin kalau dibilang untuk sosialisasi lagi bukannya terlambat tapi udah nggak keburu mulai yang baru ya. Jadi dimaksimalin lagi aja yang udah pernah kita lakuin. Oke, baik. Setelah tanggal 10 katanya masuk masa tenang ya. Betul. Mungkin para calon anggota legislatif nggak ada yang tenang kali ya. Sebenarnya itu malah paling nggak tenang ya. Paling nggak tenang ya. Berarti sisa 3 hari lagi ya. 3 hari betul. Tanggal 11 sampai 13 masa tenangnya. Oke, masa tenang yang tidak tenang. Mungkin masyarakat bisa tenang ya. Mungkin bisa masyarakat tenang. kita Tapi lihat saja kalau nanti. konstantan pemain-pemain politik yang akan bertarung di tanggal 14 ini tidak akan bisa tenang ya. Mungkin seperti itu ya, kebayangnya ya. Oke, Teh, setelah masa-masa kampanye, masalah kampanye nanti, dan memasuki masa tenang. Nah, seandainya nih, masih ada masyarakat-masyarakat yang masih pengen menyampaikan aspirasinya, masih pengen menyampaikan keluhannya kepada Teteh sebagai calon anggota legislatif. Nah, apakah masih bisa? Apakah pintu pemenangan atau posko dari Teh Eversti ini masih terbuka untuk masyarakat yang mungkin kalau dalam rangka tidak bersosialisasi boleh, karena sekarang kalau misalnya masyarakat masih pingin bertemu atau misalnya masih pingin memberikan keluh kesal, itu jatuhnya silaturahmi aja ya, datang boleh, tentu kapan aja kita membuka kok gitu. Mau saya misalnya amit-amitnya nanti bagaimana hasilnya, kita tetap menjalin silaturahmi sampai sama siapapun dengan yang udah kita kenal gitu. Tidak bergantung kepada sampai 14 Februari enggak. Akan terus berlanjut ya, silaturahmi. Semoga seperti itu ya. Baik. Nah, saya penasaran ya, di balik nama Teteh nih, ya, yang sampai sekarang agak Eversti Nevalia. Iya. Apa sih sebenarnya maknanya? Cerita dikit ya? Ya boleh. Jadi papaku tuh kebetulan tentara. Jadi Kopassus tahun 97 pendakian dengan Pak Prabowo. Kebetulan saat itu saya 97 itu juga lahir di Jakarta. Dan jadi papa ketika di sana, ini di gunung apa nih? Mount Everest. Gunung tertinggi di dunia, Mount Everest. Jadi dikasih nama lah Eversti. Kalau Nevalia itu dari negara Nepal Jadi Eversti Nevalia. Cuman setiap saya sosialisasi biar gampang kan orang Sunda, Evers aja lah. Evers ya. Yang penting V-nya itu masih ingat ya gitu ya. Betul. Ever gitu ya. Bilang aja gunung tertinggi dunia pasti ingat Eversti, Evers gitu. Mudah-mudahan masyarakat di Jawa Barat tidak mencari E dan P ya. Semoga tidak, bener-bener ya. Tapi V. Tetap V gitu. Baik Teh. Mungkin masih ada Tribuners ya yang belum tahu nih kalau Teh Eversti ini merupakan putri dari Bapak Taufik Hidayat ya, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dan Ketua DPD Gerindra juga. DPD Gerindra Jawa Barat. Beliau orangnya yang sangat merakyat ya. Khususnya bagi kami media sangat-sangat dekat. Gitu ya. Papa itu lebih centil di depan kamera daripada aku. Jadi kalau muka sangar, hati sangat lembut sebenarnya papa tuh. Gitu. Walaupun orang-orang bilang hati-hati tuh, galak tuh. Gitu ya. Orangnya dia suka lucu gitu. Suka bercanda dan ya terkesan ya semua gua gitu. Iya emang ya kan? biasa. Baik. Nah itu nama yang
penuh dengan makna ya, punya sejarah. Berarti Bapak tidak menyaksikan ya waktu kelahirannya? Atau kebetulan enggak, oh iya. Ya, itu Karena tugas negara. Tugas negara ya. Betul. Ya. Negara adalah nomor satu. Selalu. Ya, selalu nomor satu. Selalu nomor satu sampai sekarang. Selalu nomor satu sampai sekarang. Baik. Dari lahir nih, ya, dari berbagai atribut-atribut kampanye di sepanjang Bandung dan kota Cimahi, ya, banyak tuh gelar-gelar di belakang nama Teteh nih, banyak nama gelar-gelarnya. Untuk perjalanan pendidikannya sendiri itu seperti apa, Teh? Jadi kan namaku tuh Eversti Nevalia, SE, BSC, MBA. SE itu singkatan Sarjana Ekonomi. Aku ambil S1 manajemen di UI. Tahun 2014. Selama 2 tahun jadi aku ngambil double degree ke Belanda. Jadi BSC-nya itu dari Belanda, Groningen University, itu Bachelor of Science. Jadi SE, BSC. Terus pulang ke Indonesia, S2 aku ambil MBA ITB, jadilah MBA, SE, BSC, MBA. Terus sekarang lagi kuliah lagi S3 di Pajajaran, betul. Oh, Universitas Pajajaran. Untuk jurusan? Sosial politik. Sosial politik. Karena sekarang lagi masuk politik. Oke, untuk sosial politik, ya hobi ya kayaknya sekolah ya? Sejujurnya menurut aku belajar itu menyenangkan ya. Menyenangkan ya? Iya, orang berarti kayak sangat dinikmati ya? Sangat dinikmati karena kalau dipikir-pikir daripada kerja mendingan belajar ya. Karena dari dulu kan karena papa itu juga sama mama kan tinggalnya jarang bareng. Kita juga aktivitas, saya juga bukan orang yang suka nongkrong atau main dari kecil gitu. Papa agak strict ya orangnya. Jadi suka belajar, walaupun ya belajar itu nggak harus matematika ya. Aku suka seni juga, suka nari. Dulu aku silat juga. Sempet olahraga juga. Jaga jarak. Takut bahaya. Oke. Iya berarti, gitu. Dari Pak Taufik juga berarti cukup ketat ya untuk masalah pendidikan juga untuk ya? Untuk masalah pendidikan, cuman emang nggak pernah disuruh belajar sih. Tapi kalau untuk pendidikan kalau bisa ya, papa tuh selalu ngomong gini mama, sama papa, seberapapun yang kamu butuhin untuk pendidikan, nggak usah pelit sama diri kamu sendiri, katanya gitu. Bisa dibilang kayak ngirit tempat kos, tapi kalau ngirit pendidikan jangan, katanya gitu. Oke. Untuk kebutuhan pendukung untuk pendidikan ya? Selalu difulfill, alhamdulillah. Alhamdulillahnya dapat kesempatan juga dari orang tua yang suportif ya. Ya, memberikan kebebasan kepada anak dan juga didukung ya, tidak dilepas ya? Nggak dilepas, walaupun kita jarang satu rumah ya, tapi kita nggak merasa jadi kayak, papa nggak, mama cuek gitu, enggak juga sih. Nelponin sehari bisa 5-6 kali. Ya. Sebagai anak tentara nih. Kolong ya, sudah terbiasa. Anak kolong ya. Sebagai anak kolong, ada nggak sih, apakah itu yang membuat Teteh itu, aduh males nih nongkrong-nongkrong, pengennya belajar aja, atau mungkin dengan posisi Pak Taufik yang ya anggota Kopassus ya, yang terpandang lah gitu ya. Apakah itu yang membuat teman-teman mungkin menjaga jarak nih? Gimana nih? Sebenarnya dibilang nongkrongnya tuh bukan yang kayak, aku suka bergaul, malah aku sangat suka bersosialisasi dari kecil, apalagi kita kan pernah tinggal tuh di Irian, saya kebetulan pernah di Sulawesi, dan di sana banyak anak anggota yang seumuran, jadi kita malah main sering. Cuman emang bukan yang suka ngobrol sampai malam, terus kayak ke mall gitu, nggak, hobi aja. Tapi kalau misalnya kita datang-datang ke tempat atau berkunjung, jadi keseringan tuh ikut mama papa aja berkunjung kemana kalau ada waktu libur gitu. Nah kalau lagi sekolah mungkin dilesin, jadinya emang nggak bisa main. Iya. Berarti full ya, pulang sekolah, les. Iya gitu. Sebagainya ya. Ya cuman kalau mama papa tuh biasain kalau les jangan pelajaran, biar refreshing. Jadi aku les selalu renang, basket, terus juga bahasa Inggris. Paling pelajaran tuh ini sempoa dulu. Sempoa aja nggak pernah tuh les apa. Bahasa Inggris juga jarang ya, bukan yang kayak harus gitu, enggak. Baik. Nah, siapa sebenarnya Teh yang menjadi sosok yang menginspirasi dalam dunia politik nih sebenarnya? Selalu jawaban aku tuh papa. Mungkin kalau bukan politika, mungkin kalau misalnya kenegaraan yang aku suka itu R.A. Kartini ya, karena seorang wanita yang bikin sekarang wanita itu sederajat sama laki-laki gitu ya. Cuman kalau sosok yang menurut aku selama ini selalu aku kagumi itu papa dan mamaku sih. Dari sana yang aku belajar, segimanapun capek lelahnya harus tahu bahwa
responsibility itu harus difulfill. Dan kita nggak boleh lupa walaupun kita punya keluarga, punya saudara, tapi tetap aja harus fokus sama negara. Sama tugas. Oke. Baik. Jadi Bapak menjadi salah satu guru dalam segala hal, khususnya dalam dunia politik. Politik dan cinta tanah air tentunya ya. Karena sebenarnya dibilang politik itu bukan politik kerjaan juga ya, tapi berpolitik tuh dari dulu kan sebenarnya bagaimana kita negosiasi sama orang. Jujur kalau disuruh kerja politik, papa tuh malah nggak boleh loh, Kak. Karena papa mama tuh tipe yang kayak udahlah. Saya dipanggil di rumah Devai. Udahlah Devai mah di rumah aja sama papa, temenin papa mumpung udah pensiun. Sekarang papa kan bisa serumah sama Devai. Nggak boleh kerja. Makanya pas aku daftar ke pusat waktu pencalegan ini sebenarnya nggak bilang-bilang. Bahkan sudah bilang pun dia nggak percaya. Nggak bilang-bilang ya? Nggak bilang ke papa, kalau ke mama bilang. Gitu. Tetap restu ibu ya? Tetap restu ibu. Restu ibu. Perlu. Restu papa nanti tinggal minta maaf aja kalau nggak boleh ya? Minta maaf, betul. Sorry Pak, gitu. Aku udah daftar gitu ya. Nah, baik. Pak Taufik kan orang ya di Jawa Barat lah. Siapa yang tidak kenal Taufik Hidayat ya? Pak Taufik Hidayat. Brigjen Purnawirawan TNI Taufik Hidayat. Betul. Ya? Baik. Tidak minta izin untuk terjun ke dalam dunia politik di partai yang sama lagi ya. Di partai yang sama. Nah, gimana tuh reaksi pertama kali dari Pak Taufik mengetahui putrinya masuk dalam dunia politik? Jadi aku itu cerita setelah kan pertama daftar terus berkas ya. Itu kapan dong? Berarti 2023 ya? 2023 bulan sekitar Juni ya, Juli menjadi anggota. Baru daftar dulu, belum ada daftar calon sementara itu belum keluar deh. DCS ya. Belum keluar. Nah, itu aku baru ngomong setelah keluar namaku. Jadi setelah daftar, setelah ribet-ribet ijazah segala macam baru keluar. Terus dia masih kayak, daftar apa? Daftar DPR RI. Masa papanya DPRD provinsi? Iya gitu. Masa papanya DPRD provinsi, anaknya DPR RI? Nggak mungkin katanya gitu. Beneran, dapil mana? Bandung Cimahi. Apalagi itu. Bapaknya aja dapilnya bukan itu. Iya, bapak dapil bukan itu, bunuh diri kali katanya gitu. Terus aku bilang, bener sih Pak. Nggak percaya. Akhirnya seminggu dikacangin aja, bukan dikacangin didiemin ya, tapi dia maksudnya nggak membahas itu. Sampai nggak yakin lah ya. Nggak yakin kayak, ini mah bohong gitu. Karena aku suka bercanda sama papa gitu. Tiba-tiba ketika papa tuh gini, Devai tuh pakai Sunda ya, Devai teh beneran ini teh nyalek katanya. Beneran Pak. Papa udah percaya sekarang. Kok percaya? Devai nanya gitu. Papa nanya ke pusat katanya gitu. Ada nama anak saya nggak? Ada. Waduh, langsung itu nepok pala langsung. Ini bener nggak? Tapi bener ya udah. Papa sekarang bantuin Devai nyalek aja di Bandung katanya gitu. Jadi dia kadang suka lupa kalau dia nyalek. Malah saya terus yang dibantuin. Bantuin ya. Iya, jadi kalau bikin APK tuh 70%-nya saya, 30%-nya dia gitu. Jadi mungkin karena orang tua ngeliat semangat anaknya malah jadi ikutan semangat juga gitu. Berarti hanya kaget dan butuh waktu beberapa minggu mencerna dan akhirnya yakin kalau putrinya menjadi calon anggota legislatif ya. Iya, walaupun ke semua orang masih bilang saya itu sebenarnya masih belum rela gitu. Takutnya kan ya tahu politik lah ya gimana. Dan kebetulan saya itu kemarin kesehatannya kurang baik. Jadi takutnya nggak kuat. Tapi mau bilang kalau Deva yakin papa juga akan support 100% katanya gitu. Akan tetap didukung ya. Berarti kekuatan dari ibu sudah ACC, bapak juga udah. Alhamdulillah akhirnya bapak udah. Akhirnya udah. Nah, awalnya kan sudah izin ke ibu ya. Nah, sebenarnya siapa sih yang mendorong pertama kali udah maju selain dari niat sendiri ya? Sebenarnya bisa dibilang mama sih, ibuku, soalnya mama tuh tadinya yang pingin nyalek juga, mama pingin. Cuman mama bilang mama kan ada bisnis juga, sekarang lagi mulai jalan lagi. Kayaknya mama nggak ada waktu. Maksudnya kalaupun ada nggak bisa 100%. Sementara orang tua saya tuh tipe yang nggak mau setengah-setengah lah gitu. Kalau Devai gimana? Ya mau sih, cuman nggak kepikiran periode sekarang. Karena sekarang saya lagi kuliah S3 juga kan. Belum kepikiran sekarang sih coba deh dipikir-pikir lagi. Akhirnya setelah ngobrol panjang lebar sama mama ya. Mungkin mama yang bilang mama bantuin nanti kalau misalnya ada. Mama juga udah ketemu orang, temen segala macem buat ini kan. Papa juga udah pernah nyalek walaupun bukan di DPR RI ya. Bismillah aja. Apalagi Devai tuh anak muda kata mama gitu kan. Mama tuh juga orangnya tipe yang semangat gitu ya. Devai tuh anak muda ya, kalau misalnya Devai
cita-citanya kan saya cita jadi menteri. Kalau misalnya Oke. bisa pelan-pelan dari awal, kenapa enggak? Menteri apa teh? Pinginnya sih menteri sosial atau menteri Menteri pendidikan. sosial, ya. Oke. Iya. Kan cita-cita setinggi-tingginya. Iya, iya, iya. Gratis ya? Bermimpi itu gratis? Gratis banget. Kalau misalnya mimpi bayar baru tuh Iya, kita berpikir. kita berpikir. Betul. Oke, karena Teh Deva ini juga sudah memahami ya kapasitas diri ya, pasti ya. Insya Memahami Allah. kapasitas Insya Allah lah. Karena Papa bilang kalau mau nyalek tuh jangan mencari uang. Kita harus rela memberikan uang kita untuk rakyat, katanya gitu. Jadi nggak cukup aja kita cuma pengen nyalek, ya enggak lah. Ke tenaga, finance juga mau nggak mau perlu kan itu. Terus yang kedua niat. Oke. Niat, waktu juga. Gitu. Oke, baik. Teh, boleh dijawab boleh enggak nih? Sudah berkeluarga atau belum? Belum itu mah. Belum ya? Belum banget. Belum banget ya? Single. Gimana ya? Ya, berarti masih sendiri. Masih sendiri. Oke. Seandainya nanti akan terpilih, Iya. terpilih duduk di Senayan nih, duduk di Senayan nih. Berarti kriterianya makin berat nih ya. Atau jangan-jangan sekarang sudah ada yang mengawal dari jarak jauh nih selain orang tua ya? Aduh, sebenarnya kalau Gitu. aduh jarak jauh. Sebenarnya kalau misalnya untuk pasangan kali ya disebutnya, yang bikin sulit itu bukan karena akunya, papa dong. Oke, Orang lihat papa siap. mundur, dan itu beberapa kali loh. Iya, iya. Jadi kayak sebenarnya kalau deket mah ya namanya anak umur 25 tahun ya, Iya, aku udah iya. 25 umurnya. Ada aja, cuman kalau udah lihat papa mundur balik badan. Jadi ntar aja deh. Oke, ntar aja deh. Ntar aja deh. Tunggu duduk dulu, tapi makin berat nih kalau udah duduk ya. Ya, semoga nggak makin minder orangnya. Iya. Semoga semakin diperlebar nih pintunya untuk Amin. jodohnya. Amin. Oke. Iya. Ya, baik Teh. Di Dapil 1 untuk Kota Bandung dan Kota Cimahi ini, khususnya di Partai Gerindra, Betul. ada incumbent, ada artis yang cukup fenomenal, Betul. senior, Teh Meli. Hebat. Gimana nih untuk situasinya? Tantangannya seperti apa untuk di dapil ini? Ya, mungkin ini ya buka-bukaan dikit kali ya. Mungkin ya kayaknya orang tahu kalau incumbent tuh mungkin udah punya suara ya. Jadi saya tinggal merawat kan? Kalau tinggal incumbent, merawat, betul. Kalau misalnya dia selama ini memang etos kerjanya baik, pasti warga pun akan ini lagi mungkin gitu ya. Kita kan nggak tahu. Nah, mungkin saya sulitnya lebih ke kayak making people know me first. Itu kayak saya mungkin dikenal sebagai seorang anak ketua DPR di Jawa Barat. Ya. Tapi overall yang saya ingin tunjukkan, saya itu bukan hanya itu privilege mungkin. Kita itu tidak bisa menjauhi diri kita, betul. Tapi nggak mau saya cuman kayak saya turun ke dapil itu sebagai saya Eversti Nevalia mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI, perwakilan anak muda Partai Gerindra, dan saya memiliki mungkin pendidikan saya, background saya juga kalau dibilang dunia politik mungkin experience saya tidak selama Pak Incumbent atau mungkin Teh Meli yang sekarang sudah well known oleh rakyat Indonesia mungkin ya. Dan di situ saya lihat di sini kita saya sedikit-sedikit juga mencari tahu bagaimana visi misinya gitu ya. Menurut saya mungkin Teh Meli, Pak Sodik sebagai incumbent dan saya itu memiliki keinginan yang sedikit berbeda untuk rakyat Indonesia. Jadi kita memiliki bukan visi misi juga sih, tapi keinginan yang fokusnya berbeda gitu Kak. Mungkin kalau misalnya Teh Meli aku lihat lebih ke seni, aku ke pendidikan, Pak Sodik mungkin ke agama, tapi pendidikan pula. Tapi saya yakin kita bertiga atau dengan calon yang lain memiliki visi misi yang sama untuk rakyat Indonesia. Cuman sekarang kalau dibilang kesulitan atau enggak, biar nggak liar, fokus sama diri sendiri aja. Fokus sama program kerja kita yang penting memberikan yang terbaik aja gitu. Semua ada tantangannya ya? Semua ada tantangannya apapun pasti. pekerjaan kita ya? Apapun pekerjaan, mau itu bisnis, mau cuman sekolah aja kan, ada ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu.